Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. InsyaAllah dalam beberapa hari ke depan kita akan bertemu dengan bulan Zulhijjah yang salah satu bulan punya banyak kelebihan di dalamnya. Bila di dalam bulan Ramadan Allah wajibkan ibadah puasa, maka di dalam bulan Zulhijjah Allah wajibkan ibadah haji. Di dalam Ramadan ada Lailatul Qadar, maka di dalam bulan Zulhijjah ada hari Arafah. Di dalam bulan Ramadan kita bantu fakir dan miskin melalui ibadah zakat fitrah, maka di dalam bulan Zulhijjah kita bantu fakir dan miskin melalui ibadah berkurban. Maka oleh karena demikian, bagi saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, kiranya Allah berikan kekuatan kepada mereka untuk melaksanakan seluruh pelaksanaan ibadah haji dengan sempurna. Allah berikan kepada mereka haji yang mabrur, yang dengan itu mereka berhak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Bagi kita yang belum melaksanakannya, yang belum melaksanakan ibadah haji, kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk melaksanakannya sebelum ajal menjemput kita. Setidak-tidaknya dengan kita berusaha agar nama kita tercatat sebagai calon dari jamaah haji, kita daftarkan diri kita untuk mendapatkan nomor porsi. Mudah-mudahan itu sebagai usaha kita untuk mendapatkan fadilah, keutamaan, kelebihan dari ibadah haji. Bagi kita yang telah melaksanakan ibadah haji, yang hari ini kita dipanggil dengan Tengku Haji ataupun Pak Haji, itu sebenarnya panggilan itu adalah panggilan untuk mengingatkan kita bahwa kita telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah bertawaf mengelilingi Ka'bah, kita telah bersa'i antara Safa dan Marwah, kita telah berziarah ke makam Rasulullah. Bukankah itu merupakan sebuah kemuliaan yang telah Allah berikan kepada kita? Maka dengan panggilan itu mengingatkan kita untuk semakin berusaha katanya agar selalu
berbuat kebaikan, semakin hari semakin bertambah kebaikan. Itulah yang dinamakan dengan al-mabrur. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian di dalam bulan Zulhijjah ada hari Arafah. Ada 4 hari yang Allah pilih untuk dimuliakan hari tersebut, yang di dalamnya Allah berikan rahmat dan maghfirah. Yang pertama adalah hari Jumat, yang kedua hari Arafah 9 Zulhijjah, yang ketiga hari ke-10 Zulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha, dan yang keempat hari Idul Fitri. Inilah 4 hari yang Allah pilih untuk Allah berikan rahmatnya, maghfirahnya kepada kita sebagai hambanya. Maka ke depan kita akan bertemu dengan 9 Zulhijjah, hari Arafah. Dianjurkan sangat kepada kita untuk meningkatkan amal ibadah kita dengan apapun bentuk amal ibadah. Terutama sekali dianjurkan sangat kepada kita di hari Arafah itu untuk kita melaksanakan ibadah puasa. 1 hari kita berpuasa di hari Arafah itu akan Allah hapus dosa kita selama 2 tahun. 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini merupakan kelebihan yang Allah berikan di dalam hari Arafah. Oleh karena demikian, pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, di hari ke-10 Zulhijjah, setelah selesainya kita melaksanakan ibadah salat sunat Idul Adha, amal ibadah yang sangat dianjurkan untuk kita melaksanakannya adalah berkurban. Fasalli li rabbika wanhar. Amal ibadah berkurban ini sangat disenangi oleh Allah, yang bisa membuat Allah ridha dan cinta kepada kita. Amal ibadah yang dilakukan di hari ke-10 Zulhijjah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tidak suka, menyebahasa gedanya haname gekalan umatnya yang sanggup untuk berkorban, tapi dia tidak mau berkorban. Di hari ke-10 Zulhijjah, ke-11, 12 dan 13 ada kemampuan untuk berkorban, tapi dia tidak mau berkorban. Fala yakribanna musallana, kata Rasulullah. Jangan pernah kamu mengakui kamu sebagai umatku. Jangan dekati musala kami. Rasulullah sangat membenci umatnya yang mampu berkorban, tapi dia tidak mau berkorban. Oleh karena demikian, ingat-ingatlah bahwa di ke-4 hari tersebut, hari 10 dan 3 hari tasyrik,
itu waktu untuk kita menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah berkurban. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak hikmah, kelebihan, keutamaan yang Allah berikan bagi orang yang mau berkurban. Di antaranya, Allah berikan keberkahan hidup, keberkahan pada hartanya, keberkahan pada keluarganya, keberkahan pada masyarakatnya. Itu Allah berikan keberkahan itu. Karena sesungguhnya kita yang hidup di akhir zaman ini, yang di dalamnya banyak fitnah, itu yang tidak kita miliki lagi, yaitu keberkahan. Sehingga apa saja yang kita lakukan, di mana saja keberadaan kita, selalu yang keluar dari mulut kita adalah kesusahan, kesusahan, kesusahan. Iban lawenyo hana oli. Itu sebenarnya Allah telah mencabut keberkahan dari kehidupan kita, sehingga kehidupan kita itu tidak menjadi rahmat bagi kita, menjadi fitnah bagi kita. Salah satu caranya Allah berikan keberkahan di hari ke-10 Zulhijjah itu adalah berkurban. Kemudian Allah berikan bagi yang mau berkurban tetesan darah pertama yang keluar dari hewan kurban kita itu akan menjadi kafarat, tebusan, akan bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ini kemuliaan yang Allah berikan. Ngentasi kurbun dasya kepampul ya Allah. Ini kelebihan yang Allah berikan karena senangnya Allah terhadap hambanya yang taat tersebut. Kemudian selanjutnya Allah jadikan ibadah hewan kurban kita itu sebagai kendaraan akhirat yang sangat-sangat kita butuhkan saat hidup kita di hari akhirat kelak. Terutama saat kita melewati Shiratal Mustaqim, yang jarak tempuh Shiratal Mustaqim itu untuk sampai ke surganya Allah 3000 tahun. Leheri beton payah dajak di atas sirat itu tanpa kendaraan mungkin akan sangat jauh untuk kita jalani. Maka salah satu kelebihannya untuk memudahkan kita berjalan di atas sirat itu, Allah berikan kendaraan yang salah satunya adalah dengan hewan kurban kita. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan, hikmah, keutamaan yang Allah berikan untuk kita yang mau melaksanakan ibadah kurban. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, oleh karena demikian, mari kita gunakan, kita mohon kepada Allah agar Allah pertemukan kita dengan bulan Zulhijjah itu. Di 10 awal daripada bulan Zulhijjah, 10 yang awal merupakan hari yang terbaik untuk kita meningkatkan amal ibadah kita. Dengan apa saja dia, amal ibadah yang berhubungan dengan Allah ataupun amal ibadah yang berhubungan dengan makhluk Allah. Mudah-mudahan dengan keinginan kita untuk menambahkan amal ibadah kita menjadi modal kehidupan kita di hari akhirat kelak, menjadi modal agar Allah ridha dan cinta kepada kita. Amin ya rabbal alamin.